Halo, saya Muhammad Humam Ilham Robani dari KM 4608 dengan NIM 150.222.3041 akan menjelaskan tentang materi semiotika dan hermeneutika. Pertama-tama, mari kita mulai dengan semiotika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semion, tanda, dan semikos, ilmu tentang tanda. Semiotika adalah cabang pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda. Ia juga mempelajari sistem-sistem tanda yang perkembangannya terjadi sehubungan dengan penggunaan tanda-tanda tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat lebih detail tentang perkembangan semiotika dari masa ke masa. Dalam sejarahnya, semiotika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang menarik. Pada zaman kuno, tanda-tanda digunakan untuk memahami dan menganalisis simbol-simbol dalam kehidupan sehari-hari. Para pemikir seperti Plato dan Aristoteles telah memberikan kontribusi besar dalam pemikiran tentang penggunaan tanda-tanda dalam komunikasi dan filosofi. Pada abad pertengahan, semiotika tetap menjadi topik yang relevan dalam studi agama, sastra, dan filsafat. Para ahli seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas mempertimbangkan konsep-konsep semiotik dalam teologi dan pemahaman tentang alam semesta. Mereka berpendapat bahwa tanda-tanda merupakan bagian integral dalam menciptakan pemahaman dan interpretasi manusia. Lalu, zaman Renaissance merupakan periode penting dalam perkembangan semiotika. Minat terhadap tanda-tanda semakin meningkat, dan ahli-ahli seperti John Locke dan John Wilkins membahas tanda-tanda sebagai alat komunikasi dalam masyarakat dan linguistik. Mereka mengajukan ide-ide tentang penggunaan alfabet dan simbol-simbol dalam bahasa yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memahami dunia di sekitar kita. Di era modern, semiotika mengalami revolusi besar. Ferdinand de Saussure, seorang ahli semiotika yang terkenal, memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan teori semiotika. Menurut Saussure, bahasa dipelajari sebagai sistem tanda yang memperkenalkan konsep bahwa tanda terdiri dari penanda dan petanda, dan makna sebuah tanda tergantung relasinya. Saussure juga memperkenalkan konsep signifikasi, yaitu relasi antara penanda dan petanda yang didasarkan pada konvensi atau kesepakatan. Sekarang, mari kita lihat perspektif ahli lain dalam semiotika. Charles Sanders Peirce, seorang filsuf dari ahli logika Amerika, mengembangkan konsep triangle meaning yang terdiri dari tanda, interpretan, dan objek. Peirce berpendapat bahwa tanda tidak terbatas pada aspek linguistik, tapi juga mencakup aspek semiotik yang lebih luas dalam berbagai konteks komunikasi. Ia menekankan pentingnya memahami hubungan antara tanda, interpretan, dan objek. Untuk mengungkapkan makna yang tepat, Roland Barthes, seorang ahli semiotika yang terkenal lainnya, juga memberikan perspektif menarik tentang tanda dalam budaya kita. Barthes mengajukan konsep denotasi dan konotasi. Denotasi merujuk pada makna literal atau deskriptif dari sebuah tanda, sedangkan konotasi merujuk pada makna yang lebih mendalam dan tersembunyi, yang seringkali terkait dengan nilai-nilai, ideologi, atau mitos dalam masyarakat. Barthes juga menerapkan teori semiotika dalam analisis budaya seperti iklan, film, dan mode untuk mengungkapkan pesan-pesan yang lebih dalam tentang nilai-nilai dan ideologi yang terkandung di dalamnya. Setelah kita memahami konsep semiotika, mari kita beralih dengan topik berikutnya, yaitu hermeneutika. Hermeneutika adalah cabang pengetahuan yang mempelajari tentang interpretasi teks dan makna dalam konteks budaya dan sosial. Secara epistemologis, hermeneutika menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang konteks dan nilai-nilai dalam teks. Dalam terminologi, hermeneutika juga dikenal sebagai seni atau ilmu penafsiran. Richard Palmer, seorang ahli hermeneutika, memperkenalkan perspektif yang menekankan pentingnya pemahaman nuansa, nada, dan maksud dari pengarang dalam proses menerjemahkan. Menurut Palmer, hermeneutika melibatkan analisis konteks sosial dalam budaya, memahami teks dan makna yang terkandung di dalamnya. Menerjemahkan bukan hanya sekedar mengganti kata-kata, tetapi juga menangkap esensi dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Meskipun hermeneutika memiliki peran yang penting dalam pemahaman teks, ia juga menghadapi tantangan dalam era digital. Dalam dunia yang semakin terhubung dan digital ini, interpretasi teks dan makna seringkali menjadi kompleks. Teks dapat dengan mudah disunting atau diedit. Dengan adanya berbagai interpretasi yang muncul di dunia maya, membuat pemahaman yang akurat menjadi sulit. Namun, dengan keterampilan kritis dan pemahaman yang baik, tantangan ini dapat diatasi. Tidak hanya tantangan, era digital juga membuka peluang baru bagi hermeneutika. Dengan adanya akses yang luas ke berbagai teks dan informasi, kita memiliki peluang untuk memperluas pemahaman dan perspektif kita. Digitalisasi juga memberikan kemungkinan kolaborasi dan pertukaran gagasan yang lebih mudah antara para pembaca dan penulis. Sebelum kita mengakhiri video, mari kita bedakan antara semiotika dan hermeneutika. Perbedaan antara semiotika dan hermeneutika adalah semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda dan cara kita memberikan makna kepada tanda-tanda tersebut.
Fokus utama semiotika adalah pada analisis struktur dan hubungan antara tanda-tanda, baik dalam bentuk linguistik maupun non-linguistik. Semiotika lebih menekankan pada aspek formal dan sistematis tanda-tanda secara mereka berinteraksi dalam satu sistem. Hermeneutika adalah ilmu yang mempelajari interpretasi dan pemahaman teks atau konteks. Fokus utama ilmu ini adalah proses interpretasi, pemaknaan, dan pengungkapan makna yang tersembunyi dalam teks atau konteks. Hermeneutika lebih berfokus pada pemahaman konteks historis, budaya, dan sosial dalam proses interpretasi. Itu dia pembahasan singkat tentang semiotika dan hermeneutika. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tanda-tanda, interpretasi, dan makna dalam komunikasi dan budaya kita. Terima kasih.